Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sebastian Jafar di Tambu Bolon dari kelas 10-3 absen 36 yang ingin membuat video tentang penjelasan yaitu hidrosfer mengenai pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai itu apa sih? Pola aliran sungai adalah kumpulan dari sungai yang memiliki bentuk sama yang menggambarkan keadaan profil dan genetik dari sungai tersebut. Nah, pola aliran sungai juga terbentuk karena beberapa faktor. Biasanya pola aliran sungai itu terbentuk karena faktor alam, sekitarnya, atau bencana alam, hingga struktur geologi. Nah, ayo kita masuk ke intinya aja yuk. Nah, kita udah masuk ke intinya nih. Jadi, yang pertama itu, ini. Oke, yang pertama itu adalah pola aliran sungai dendritik. Pola aliran sungai dendritik itu apa sih? Jadi, pola aliran sungai dendritik adalah pola aliran yang berbentuk seperti penampang daun. Dan juga kalau pola aliran sungai dendritik ini yang pertama kali kita sebutkan tadi, yang kita tampilkan tadi, itu biasanya dikendalikan oleh litologi homogen. Oke? Nah, yang kedua itu ada ini. Sudah, jadi kalau pola ini adalah pola aliran sungai radial. Pola aliran sungai radial itu apa sih? Pola radial pola aliran sungai radial itu adalah pola aliran sungai yang biasanya tuh kita kenal tuh dengan pola aliran sungai yang mengalir ke segala arah. Nah, itu tuh biasanya tuh juga pola aliran sungai radial itu ada di tempat tertentu. Biasanya ada di puncak gunung ataupun juga di tempat puncak pencurian magma. Itu dia biasa tempat-tempat pola aliran sungai radial karena dia tuh ketinggian tuh tertentu karena dia mengalir ke segala arah. Nah, ini ada gambar yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada pola aliran sungai radial sentripetal. Nah, pola aliran sungai radial sentripetal itu apa sih? Pola aliran sungai radial sentripetal itu hampir sama dengan radial, cuma bedanya dia itu kebalikannya. Nah, kalau radial kan tadi mengalir ke segala arah ya. Kalau radial sentripetal dia tidak. Dia hanya mengalir ke satu arah saja. Jadi, pola aliran sungai radial sentripetal sudah mengalir ke satu arah dan biasanya tuh kita kenal dengan dia tuh cembung ke segala arah. Dengan kata gampangnya tuh cembung. Jadi cuma ada satu arah doang yang dituju oleh pola aliran sungai radial sentripetal. Oke, terus yang keempat ada ini gambarnya. Nah, itu biasanya tuh gampang dikenal tuh dengan pola aliran sungai rektangular. Biasanya pola aliran sungai rektangular itu adalah pola aliran sungai yang berbentuk tuh seperti struktur rekaan atau juga patahan. Nah, biasanya ini juga dipengaruhi oleh struktur geologinya. Dan ada pun juga ciri-ciri dari pola aliran rektangular itu yaitu ciri-cirinya berbentuknya tuh dia tuh tegak lurus. Oke? Nah, oke. Dan yang kelima itu ada ini. Pasti tahu dong itu biasanya apa? Itu biasanya tuh pola aliran sungai trellis. Nah, trellis ini bentuknya tuh kalau tadi dilihat kan kayak ada apa namanya lurus-lurus gitu ya. Itu mungkin bentuknya tuh biasa kita kenal juga dengan istilah pagar. Nah, emang benar adanya kalau misalnya pola aliran sungai trellis ini merupakan sebuah sungai yang ada alirannya tuh berbentuk seperti pagar. Nah, biasanya ini apa sih? Nah, iya, dia di mana jenis pola aliran tersebut dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan antiklin dan siklin. Nah, biasanya tuh kalau misalnya pola aliran sungai trellis itu dia mengandung antara sungai konsekuen dan itu subsekuen. Nah, jenis pola aliran sungai yang satu ini juga biasa terbentuk di sepanjang lembah paralel di sabuk lipatan pegunungan. Oke. Terus yang keenam itu ini. Dari lihat aja tadi kayak ada pola aliran sungai atau yang biasa kita kenal tuh biasa sejajar kan? Tadi gambar sejajar atau ada nama lainnya itu paralel. Nah, pola aliran sungai paralel atau sejajar ini apa sih? Nah, pola aliran sungai paralel atau sejajar ini adalah suatu sistem yang tercipta oleh lereng. Jadi dia itu terciptanya tuh kalau lerengnya tuh kayak yang curam dan terjal gitu, jadi kayak tempat tinggi gitu. Itu disebabkan karena kenapa sih? Itu disebabkan karena morfologinya yang terjal, maka terbentuklah aliran sungai yang terbentuk lurus-lurus mengikuti alur lereng dengan cabang sungai yang relatif sedikit. Nah, itu juga aliran sungai paralel tercipta pada morfologi yang sedang memiliki kemiringan lereng yang seragam atau serupa. Nah, yang selanjutnya itu ada apa sih? Nah, ini dia.
Oke, yang selanjutnya itu ada yang biasanya kita kenal dengan anular. Anular ini merupakan sungai yang memiliki bentuk secara ya, hampir sama dengan yang tadi, yaitu dia ada sebutan juga dengan radial, tetapi dia dari ketinggiannya tertentu. Bentuk dari aliran sungai anular ini dia seperti melingkar dengan anak sungai. Nah, pola aliran sungai ini, anular biasanya terjadi di daerah kubah atau yang bisa kita dengar dome dan atau juga lakolit. Nah, yang terakhir itu apa sih? Nah, ini yang ke-8 yaitu adalah pola aliran sungai Pinate. Ini gambarnya. Nah, pola aliran sungai Pinate adalah bentuk aliran sungai yang cenderung lebih kompleks daripada aliran sungai dendritis. Jadi dia lebih kompleksnya lagi karena dimana kalau pola aliran sungai jenis ini mempunyai karakteristik yang cabangnya itu atau sungainya itu berbentuk sejajar dengan induk sungainya. Jadi selain itu pun, pola aliran sungai ini mempunyai muara di induk sungai yang berbentuk sudut lancip. Nah, itu dia dari ke-8 yang sudah saya jelaskan pola aliran sungai. Semoga itu sedikit membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.